Halo Sobat Migas, selamat datang di podcast Strategi Buktikan Potensi. Di episode pertama kita kali ini akan membahas mengenai dunia migas Indonesia dan sisi yang mungkin jarang diketahui tapi sangat penting untuk dipahami. Nah, betul banget nih Kak. Jadi episode pertama ini kita bakal ngobrolin tentang gimana sih sebuah lapangan gas bisa lahir dari selembar dokumen menjadi sumber energi untuk negeri. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai dokumen POD atau Plan of Development, khususnya berdasarkan pedoman tata kerja PTK 037 SK Migas. Nah, jadi buat sobat migas nih yang belum tahu apa sih POD itu? POD atau yang dikenal dengan Plan of Development adalah suatu rencana pengembangan lapangan migas yang disusun oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang nantinya akan diajukan kepada SK Migas nih Kak. Ya, dan fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa lapangan tersebut secara teknis dan ekonomis layak untuk dikembangkan. Jadi, POD mencakup analisis teknis, keekonomian, strategi konstruksi, hingga perhitungan cadangan dan rencana investasi. Nah sobat, berdasarkan PTK 037 SKK Migas, format dan isi POD sudah diatur secara rinci nih. Jadi setiap K3S harus mengikuti pedoman tersebut agar penilaiannya seragam dan juga transparan. Nah, mungkin banyak nih dari Sobat Migas yang penasaran apa aja sih isi dari dokumen POD sesuai PTK 037 itu. Oke, bagus banget nih Kak pertanyaannya. Nah, secara umum isi dokumen POD terdiri dari beberapa bagian besar. Di antaranya ada pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, lapangan, sejarah eksplorasi, dan kondisi umum wilayah kerja. Juga ada aspek geologi reservoir di mana menjabarkan bagaimana model geologi, tipe reservoir, dan estimasi cadangan hidrokarbonnya nih Kak. Yang ketiga juga ada rencana pengembangan lapangan, mencakup jumlah sumur yang akan dibor, fasilitas produksi, dan strategi pemanfaatan teknologinya nih sobat. Lalu yang keempat ada aspek keekonomian, yaitu analisis keekonomian proyek mulai dari investasi, operating cost, hingga proyeksi revenue-nya. Nah, yang kelima adalah evaluasi lingkungan dan aspek regulasi, termasuk AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, keselamatan kerja, dan perizinan. Yang keenam adalah rencana jadwal dan implementasi yang menunjukkan timeline pelaksanaan proyek. Wah, lengkap banget ya. Jadi dari POD ini SK Migas bisa menilai apakah proyek itu benar-benar siap untuk dijalankan, baik dari segi teknis maupun finansial. Betul, makanya proses penyusunannya juga melibatkan banyak disiplin ilmu, geologi, reservoir, produksi, ekonomi, sampai ke lingkungan. Nah, kalau udah selesai disusun, langkah berikutnya adalah pengajuan ke SK Migas gak sih Kak? Nah, benar banget. Jadi, pengajuannya itu digunakan untuk mengevaluasi dokumen POD tersebut. Nah, jadi Sobat Migas tahu belum apa aja tahapan persetujuan POD itu kayak gimana sih? Jadi ada beberapa tahap nih sobat. Yang pertama, K3S menyerahkan dokumen POD kepada SKK Migas. Lalu SKK Migas akan melakukan review dan juga evaluasi terhadap seluruh aspek mulai dari geologi, teknik, hingga keekonomiannya. Dan setelah itu biasanya ada proses diskusi teknik gak sih Kak? Nah, iya, jadi juga ada proses yang namanya diskusi teknis. Diskusi teknisnya itu antara tim SKK Migas dan K3S gak sih Kak? Iya, tujuannya itu untuk menyamakan persepsi terhadap data dan asumsi yang digunakan. Setelah semuanya disepakati, SKK Migas memberikan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Nah, persetujuan akhirnya keluar dalam bentuk surat keputusan Menteri SDM. Barulah setelah itu proyek pengembangan bisa dimulai.
Jadi, POD adalah alat kontrol dan akuntabilitas dari suatu proyek migas. Dengan adanya POD nih Kak, SKK Migas dan pemerintah bisa memastikan bahwa sumber daya nasional dimanfaatkan secara optimal. Investasi yang dilakukan efisien dan juga transparan. Dan proyek yang dijalankan juga sudah sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Selain itu, POD juga menjadi dasar dalam menentukan alokasi biaya yang dapat dikembalikan dan memprediksi pendapatan negara dari bagi hasil produksi. Oh iya sobat, di lapangan migas sering banget nih kita dengar istilah dari POD 1, POD 2, atau bahkan POD 3. Nah, sobat udah pada tahu belum nih apa perbedaan dari ketiga POD tersebut? Nah, ini juga penting nih. Jadi, apa sih perbedaan dari ketiga POD tersebut? Jadi, untuk yang pertama, untuk POD 1 ini merupakan rencana pengembangan pertama kali di lapangan tersebut. Nah, kalau kemudian ada penambahan area pengembangan, peningkatan cadangan, atau perubahan strategi produksi, maka disusunlah itu POD 2 dan seterusnya. Jadi, setiap POD baru tetap harus mendapatkan persetujuan lagi dari SKK Migas dan Kementerian SDM. Berarti intinya setiap perubahan yang signifikan terhadap pengembangan lapangan POD itu harus diperbarui agar semua pihak tahu kondisi terbarunya. Gitu nggak sih Kak? Betul sobat. Nah, kalian udah tahu kan sekarang apa perbedaan dari POD 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau bicara praktiknya, penyusunan POD itu nggak semudah di atas kertas gitu gak sih Kak? Iya, jadi bener banget nih sobat. Penyusunannya itu banyak sekali tantangan yang ada di dalamnya. Mulai dari ketidakpastian data subsurface, perbedaan asumsi harga minyak, sampai koordinasi antar tim yang sangat kompleks. Tapi di sisi lain, ini justru membuat proyek jadi lebih matang dan juga terencana pastinya. Dan harapannya dengan penerapan PTK 37 ini, kualitas POD di Indonesia semakin baik sehingga proyek-proyek migas bisa dijalankan dengan efisien, aman, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara. Nah, betul banget nih sobat. Jadi kalian sudah tahu kan apa saja sih manfaat POD untuk kepentingan dari hulu migas sampai menjadi sumber energi bagi negeri kita. Wah sobat, gak terasa nih, sudah banyak banget yang kita bahas pada hari ini. Mulai dari definisi, isi, tahapan, sampai tantangan dalam penyusunan dokumen POD. Nah iya, semoga Sobat Migas lebih paham nih kenapa dokumen POD itu sangat penting dan kenapa SKK Migas membuat pedoman khusus seperti PTK 37 ini Sobat. Bener banget, buat kalian yang nantinya akan berkarir di dunia industri migas, semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap angka dan data di dalam dokumen POD punya dampak yang besar untuk proyek dan juga negara. Buat Sobat Migas, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan podcast Gali Strategi Mewujudkan Potensi. Sampai jumpa dan Salam energi untuk Indonesia. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll